Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Karena sesungguhnya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai pemahaman tentang agama Allah dan kemudian melaksanakannya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kemudahan untuk bisa menerima ilmu, mengamalkannya, dan akhirnya Allah meninggikan derajat-derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Khani wa hadwiddin azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, masih tetap kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk bab ke-101. Bab ke-101 ini masih tetap berkaitan dengan adab makanan. Beberapa adab yang lalu kita telah membahasnya, semua berkaitan tentang makanan. Dan bab ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala diberi judul Bab la ya'ibu ta'am wa istihbabi madhihi. Bab larangan untuk mencela makanan dan disunnahkan untuk memuji makanan. Jadi makanan ini adalah sesuatu yang dalam sunnah Nabi SAW diajarkan untuk kita itu tidak boleh mencelanya. Bahkan disunnahkan bagi kita. Diberikan kebaikan kepada kita sebagaimana contoh dari Nabi SAW untuk memuji makanan. Al-Imam Nawawi meriwayatkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekalipun tidak pernah mencela makanan. Kalau Nabi suka, maka oleh Nabi makanan tersebut dimakan. Kalau Nabi tidak suka, maka makanan itu ditinggalkan. Nabi tidak mencelanya. Nabi tidak mengatakan misalnya kayak kita, makanan kadang nyaman, makanan ini, makanan kurang ini. Nah ini biasanya, mohon maaf, kalau lelakian kadang-kadang jarang yang mengatakan seperti ini. Yang biasanya sering ngomong masalah makanan ini, siapa Pak? Ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Karena beliau-beliau itulah yang masak. Beliau-beliau itu orang-orang yang pinter masak insya Allah. Sehingga mereka ini tahu tentang rasa makanan. Ini kurang ini kurang ini, kada nyaman, ini kurang anu. Itu namanya pencelaan terhadap makanan. Dan itu dilarang di dalam atau dicontohkan oleh Nabi SAW untuk tidak dilakukan oleh seorang muslim. Dalam hadis ini dikatakan Nabi tidak pernah sekalipun Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Kata para ulama ini menunjukkan mulianya akhlak Nabi SAW dan tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Bahkan kadang yang gak enak saja itu dimakan oleh Rasulullah SAW. Gak enak ini makanannya, dimakan. Dan tidak dicela oleh Nabi SAW. Suatu hari Rasulullah SAW ini pernah diundang oleh seorang Yahudi. Diajak makan bareng oleh seorang Yahudi tetangga Nabi SAW. Nabi pun datang. Dan ketika datang disuguhkan oleh Yahudi ini tadi roti yang sudah, ibaratnya kita ini rotinya sudah apa Pak? Mulai expired. Kalau expired kada rotinya model sudah mulai karas sudah Pak. Sudah mulai kada lembut lagi roti. Misalnya kalau kita nukar roti tawar kan ada kalau dibuka pina lembut kayak kapas kan. Ada yang dibuka pina banyak rahayannya. Rotinya itu sudah mulai mau keras. Dan dimakannya cuma dengan minyak samin. Dicocol dengan minyak samin. Karena kalau kada dicocol lalu minyak samin, Masya Allah ini makannya setengah mati menaguk. Jadi almarhum Allah yarham Ustadz Ja'far Umar Talib pernah bercerita kepada saya. Waktu beliau pertama kali di Yaman. Beliau cerita, saya dikasih makan roti, kata beliau. Itu kalau ditawakakan ke orang sakitnya luar biasa roti ini. Saking kerasnya roti ini. Tapi kata beliau karena saat itu menuntut ilmu, jadi ya sudah itu saja dimakan. Terus saya tanya, terus gimana Ustadz antum makannya?
Kata beliau, ngambil air panas dulu, hanya rotinya itu dicelup di dalam air panas supaya telamah sedikit, hanyar menjadi sidin kawa dimakan. Nah ini rotinya orang sana, kadang-kadang rotinya memang karas-karas kayak itu Pak lah, nyaman roti di wadah kita. Nah ini Rasulullah SAW rotinya model kayak itu. Nah roti yang kayak itu kemudian dicocol dengan minyak samin, yang juga minyak saminnya ini juga sudah mulai berubah. Tapi Nabi SAW demi menyenangkan orang Yahudi ini tadi, beliau datang, beliau makan, dan sedikit pun beliau tidak mencela makanan yang disuguhkan kepada Rasulullah SAW. Nah ini adab, ini tawaduknya Nabi SAW. Coba kalau kita diundang gaya itu, terus disuguhi makanan yang gaya itu. Ya, wah ini mau undang-undang orang makanannya yang model kayak ini. Anda berpikir ya, kalau mau undang orang itu makanan yang pindah bujur-bujur gitu. Ini Nabi SAW. Kenapa Pak? Karena ketika seseorang itu makanannya disuguhkan dan makanannya itu dihabiskan, lalu makanannya itu tidak ada dicela, orang yang menyuguhkan itu akan muncul apa? Senang, ya kan? Dan kebaikan yang utama, suatu kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah menjadikan saudara kita Muslim itu senang. Idkhalus surur, ya kan? Menjadikan saudara kita itu senang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai catatan kebaikan. Ini penting bagi kita berkaitan dengan urusan makanan. Dan dari hadis di atas, ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qat, maka hadis ini menjelaskan, tadi dikatakan sebagai satu ajaran dari Nabi, satu sunnah dari Nabi SAW. Ini sunnah Pak. Tidak mencela makanan itu sunnah. Jadi sunnah itu kadang-kadang kita cuma dibatasi sunnah itu saja. Tapi masalah yang seperti ini adalah sesuatu yang diajarkan dan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah sunnah, dan disunnahkan pula untuk seseorang itu memuji makanan. Seandainya makanan itu tidak layak untuk dipuji, dasar kada nyaman misalnya Pak. Kalau kada nyaman dipuji-puji kan juga salah juga kita kan, berdusta. Ya sudah, kalau memang makanan itu tidak enak, tapi kita di depan orangnya tidak ingin menyakiti hati orangnya, sudahlah diam. Tapi ketika makanan itu memang pantas untuk dipuji, maka pujilah. Sehingga orang yang menyediakan, orang yang menyajikan makanan itu menjadi senang. Dan ini satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Lalu hikmah yang lain, pencelaan kepada makanan itu menunjukkan, kata para ulama, orang tersebut selain menyelisihi sunnah, orang itu juga dikatakan sebagai orang yang sombong. Kenapa dikatakan sombong? Orang sombong itu sifatnya suka mencela. Ketika dia mencela makanan, maka yang muncul pada dirinya itu rasa tinggi, rasa paharatnya. Misalnya ibu-ibu misalnya mencobai makanan kawannya, misalnya makanan ada becus memasak, ini memasak-masak katanya. Nah itu yang muncul apa gitu Pak? Sombong. Rasa tinggi pada dirinya, bahwasanya dirinya lebih hebat daripada orang yang menyediakan makanan tersebut. Dan ini terlarang. Kesombongan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesombongan adalah perkara yang akan menjadikan seseorang celaka. Iblis celaka, dikatakan celaka karena dia sombong. Fir'aun dicelakakan, dibinasakan oleh Allah karena dia sombong. Qarun dibinasakan oleh Allah, dimasukkan dalam perut bumi. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia sombong. Dan banyak lagi cerita-cerita orang-orang sombong yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak ingin termasuk dalam bagian orang-orang yang sombong dengan satu sebab yang remeh. Sebabnya remeh. Kalau Fir'aun jadi sombong, Pak, itu sebabnya dia berkuasa, kekuasaannya luar biasa. Orang semua takut kepada Fir'aun. Kalau Qarun itu jadi sombong karena hartanya luar biasa banyak. Sampai kuncinya saja susah untuk dibawa orang-orang yang paling kuat di negeri tersebut. Nah kalau kita dimasukkan ke dalam golongan tersebut gara-gara urusan mencela makanan. Karena ada apa-apanya ini. Tapi kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang dicela dan dikatakan sombong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu hikmah yang dikatakan oleh para ulama. Kemudian memuji makanan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan yang disajikan kepada kita itu apa Pak? Rizki. Rizki yang kita dapatkan.
Ketika makanan atau rizki yang kita dapatkan ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita menyakiti orang yang memberikan makanan tersebut, kita ditunjukkan, kata orang ulama, itu menunjukkan bahwasanya kita ini enggak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan aku tambah. Ya kan? Kayak tadi diberi misalnya makanannya nasinya iwak kering aja. Kalau bersyukur kayaknya bisa-bisa jadi kambing ya Pak. Maksudnya ada iwak karingnya jadi kambing, nanti suatu hari mungkin jadi kambing goreng. Suatu hari lagi nanti kalau disyukuri akan bertingkat, akan bertambah dan bertambah. Karena itu janjinya Allah. Siapa yang syukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang diberikan kepada mereka. Wala in kafartum, kalau kamu ingkar, maka apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu begitu keras. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang yang ada di kota Makkah. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allahu libasan ju'i wal khawfi bima kanu yaksibun. Ketika Allah memberikan contoh satu negeri yang aman, tentram dan segala macam, rizkinya datang melimpah ruah, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa yang terjadi? Fakafarat bi an'amillah. Mereka tidak bersyukur dengan nikmatnya Allah. Mereka kufur dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah jadikan? Fa'adaqaha Allahu libasal ju'. Allah jadikan untuk mereka itu kelaparan. Dan Allah jadikan untuk mereka itu ketakutan dengan sebab mereka tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mencela makanan, mengatakan makanan itu dicelanya makanan tersebut, maka ini merupakan perkara yang menunjukkan orang tersebut tidak punya rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Utsaimin kemudian menyebutkan satu misal. Kata beliau, misalnya rajulun qaddima lahu tamr, orang yang disuguhi kurma, dan kurma tersebut radi, kurmanya agak jelek, kurmanya kada nyaman, kurang bagus kurmanya. Lalu dia mengatakan, ini kurma jelek, kata dia. Maka kata Syekh Muhammad, ini adalah pencelaan. Ketika dia mengatakan, ini kurma kada bagus, disuguhi makanan, ini kada nyaman dari kita. Ini pencelaan, ini masuk ke dalam pencelaan terhadap makanan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata beliau, kalau engkau suka dengan kurma tadi, maka makanlah. Tapi kalau engkau tidak suka, maka jangan dimakan. Ketika engkau memakannya, misalnya kita sudah memakannya dan terasa rasanya kurang enak, tetap, kata beliau, tidak boleh makanan tersebut dicela. Tetap makan. Terus dikatakan, hai sini kada nyaman ini, dan segala macam. Ini bentuk pencelaan. Terus begini, kalau ditanya begini, ini Pak dikasih makanan seseorang, ini wadah ini makanan ini apa segala macam. Terus kita mengatakan, tidak, saya tidak suka. Apakah ini pencelaan? Mencela apa bukan Pak? Karena ulun tidak ketujuh. Mencela apa enggak Pak? Mencela. Mencela menceli dari orang Jawa ya Pak. Ada yang orang Jawa. Mencela. Tidak, itu bukan mencela. Kenapa tidak mencela? Karena dia sama sekali tidak menjelekkan makanan itu. Suatu hari Nabi SAW ditawari atau melihat para sahabatnya itu makan daging dhab. Dhab itu biawak. Biawak gurun. Kadrun. Ya kan? Kadal gurun. Itu si dhab ini tadi. Kalau di istilah kita namanya kadrun. Ya kan? Kadal gurun. Dhab ini jadi makanan orang sana. Ketika itu dimakan, maka Nabi SAW ditawari dan melihat itu Nabi mengatakan, tidak, saya tidak suka, ini bukan makanan saya, kata Nabi SAW. Untuk menunjukkan apa? Bahwasanya ini bukan makanan saya tidak suka. Untuk menunjukkan bahwasanya dhab itu halal, tapi Nabi kada ketujuh. Kalau seandainya Nabi mencela makanan tersebut, maka insya Allah dhab itu tidak akan dimakan orang. Karena para sahabat ini kadang-kadang kalau melihat Nabi tidak melakukan sesuatu, mereka nggak mau melakukan. Nabi nggak makan, mereka nggak mau makan. Nabi tidak melakukan ini, mereka tidak mau melakukan ini. Karena mereka ingin ikut kepada Nabi SAW. Tapi Nabi ketika orang-orang itu suka makan dhab, maka Nabi mengatakan,
saya tidak suka dengan makanan ini. Karena ini bukan makanan saya. Bukan makanan kebiasaan saya. Maksudnya ini tetap disebut makanan. Cuma yang menjadikan Rasul SAW tidak memakannya dengan sebab beliau SAW tidak suka. Jadi kalau kita ngomong kepada orang lain, saya tidak suka makanan itu. Saya kurang suka makan ini. Saya tidak suka memakan ini. Maka itu tidak ada masalah. Untuk apa ini dikatakan? Supaya orang yang menjulungi itu juga tahu. Pian misalnya alergi dengan udang. Kan ada orang yang alergi udang loh Pak. Disuruhi udang lawan orang lain. Udang disuruhi udang galak. Ganal-ganal udangnya ya loh. Karena merasa kada nyaman terus dimakan. Ya pian gatel semunyaan seawakan. Ya kita ngomong. Saya nggak bisa makan ini. Saya nggak suka makan udang. Kenapa Pak? Karena saya alergi. Kalau makan ini saya gatel. Insya Allah ini tidak akan menyakiti orang yang menyediakannya. Tidak akan mengecewakan orang yang menyediakannya. Kada mungkin orang yang menyediakan terus ngomong, sombong benar, diberi undang galah sing bagusan ya kalau pada mau memakannya. Nah orang kalau makan jadi sakit kok. Jadi gatel awaknya. Ya kan? Nah maka ini bukan termasuk pencelaan ketika seseorang mengatakan saya tidak suka. Atau ini bukan makanan saya. Itu bukan sebuah pencelaan. Karena Nabi SAW melakukan yang seperti itu. Dan kemudian ketika memuji makanan itu dikatakan sebagai sebuah bentuk syukur kita kepada Allah, maka sudah terlihat. Artinya hamba yang seperti ini adalah hamba yang qanaah. Hamba yang qanaah itu hamba yang menerima apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang baik. Nah, ini hadis pertama yang dijelaskan dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkaitan dengan mencela dan memuji makanan. Hadis yang kedua, karena di bab ini cuma ada 2 hadis Pak. Bab masalah mencela makanan dan memujinya ini cuma ada 2 hadis. Hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udma. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah datang ke rumah istri-istri beliau, lalu beliau bertanya kepada istri-istrinya, hendak makan sih ini. Ada lauknya kah? Ada iwaknya kah? Jangan lagi. Hendak makannya, ada lauknya kah? Ibaratnya mungkin, wallahu a'lam, mungkin sidin cuma melihat gandumnya saja, atau cuma melihat rotinya saja. Ibarat kita cuma melihat nasinya saja. Pian kalau misalnya disuruhi orang di rumah misalnya makan, nasi aja dijulung. Yang pian takunakan apa? Iwaknya apa ini jar pian ya? Jangan iwaknya uyah misalnya. Ya lain iwak gitu kan uyah ini. Nabi bertanya kepada istri-istri beliau, ada laukah di rumah? Faqalu, maka istri-istri beliau itu kemudian mengatakan, ma indana illa khal. Kami tidak punya lauk wahai Rasulullah, cuma kami punya cuka. Ada cuka. Lalu Nabi SAW fada'a bih, maka ya sudah, bawa sini aja cukanya. Faja'ala ya'kulu wa yaqul ni'mal admu al-khal. Ni'mal admu al-khal. Ni'mal udmu al-khal. Lalu Nabi bilang, ya sudah, kalau ada ya sudah lawan cuka aja. Setelah itu beliau makan dengan makanan tadi cuma dengan cuka. Lalu beliau mengatakan, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Sebaik-baiknya, 2 kali Nabi mengatakan, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi wallahu a'lam, cuka yang dimaksud itu apa kayak cuka kita? Kada tahu Pak. Apa mungkin cukanya terbuat dari kurma? Atau mungkin cuka itu terbuat dari anggur? Atau cuka itu terbuat dari bahan yang lain? Kalau cuka yang ampun kita yang putih itu Pak, rasanya kada ada nyaman-nyamannya Pak. Ya Pak? Iyalah, Pak Humaydi. Nyaman lah itu. Kada lah. Tapi mungkin cuka yang terbuat dari bahan-bahan yang lain, bukan seperti cuka yang ada di pasaran seperti hari ini. Kata Nabi, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Dan benar Pak, kalau Nabi SAW itu sudah ngomong sesuatu, beliau tidak punya ilmu tentang masalah-masalah seperti itu. Apa yang dikatakan Nabi itu selalu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan sebaik-baiknya lauk adalah cuka.
Hari ini kan baru orang ngetren yang dimakan apa? Cuka apel. Iya nak. Nanti ada lagi cuka apel, cuka itu Nabi sudah 14 abad lebih yang lalu beliau ngomong. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Apa kebaikan daripada cuka ini kita nggak ngerti. Sampai hari-hari terakhir ini saja, setelah 14 abad baru datang orang meneliti. Oh, ternyata cuka itu kalau dimakan jadinya untuk kesehatan seperti ini. Cuka itu kalau dimakan dia akan mampu untuk membersihkan usus. Cuka itu kalau dimakan kolesterol akan luntur. Ambiar kolesterolnya akan turun. Dan banyak lagi keutamaan daripada cuka itu ketika dimakan. Dan Rasul mengatakan sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Masya Allah. Nah ini, Nabi kita Pak. Artinya seorang ummi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, gak ngerti tentang cerita zaman dulu, gak ngerti tentang kesehatan, gak ngerti tentang masalah makanan dan segala macam. Tidak tahu apa-apa beliau, ummi. Tapi dalam perkataan-perkataan beliau itu hikmahnya luar biasa. Dan hari ini semua yang dikatakan oleh Nabi SAW itu bisa dibuktikan dalam urusan-urusan yang ilmiah. Apapun yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ini tentang cuka yang disebut sebagai sebaik-baiknya lauk. Dan dalam riwayat ini juga menunjukkan tentang ajaran bahwasanya orang itu ketika berada di dalam keluarganya hendaklah diajarkan, dalam hadis ini kata para ulama, mengajarkan tentang gaya hidup atau gaya makan itu yang sederhana. Itu ditunjukkan oleh Nabi. Makan baya lawan cuka sidin hakun. Atau kita misalnya hari ini makan cuma lauknya yang ya asal-asalan aja, sederhana saja, maka itu menjadi hal yang juga kita makan. Maka kata para ulama, ini mengajarkan kepada kita agar manusia itu dalam urusan makannya itu bersifat sederhana. Seseorang itu janganlah selalu makan dalam keadaan makan-makan yang mewah. Saudi Arabia itu dicatat di berita-berita internasional sebagai satu negara yang paling banyak sampah makanan yang dihasilkan oleh negara tersebut. Sampah makanan. Bukan sampah yang lain, tidak. Sampahnya dalam bentuk makanan. Kenapa? Karena mereka ini bermewah-mewahan dalam makan, berlebih-lebihan dalam makan, ternyata perutnya tidak sanggup. Kan kita ini kan kalau melihat makanan kan berataan hendak dimakan kalau Pak. Coba pian kena lihati kalau bulan puasa. Tulak ke pasar wadai. Ini amparan tatak ditukar. Taufik yang hafal ngaran-ngarannya ini. Apalagi? Jadi hafal ngaran-ngarannya ya Pak. Ini ipau ditukar. Apalagi Pak? Oh, bingka ya Pak. Bingka yang berkunjung, bingka berandam, bingka yang bersimbur. Nah, semuanyaan ditukar. Matanya ini semuanyaan dilihatnya. Tapi setelah datang puasanya, masuk waktu berbuka puasa, kira-kira dimakannya lah semuanya itu Pak. Ada. Bahkan kadang-kadang sampai besok ada dan tidak dimakan, ujung-ujungnya apa? Dibuang. Nah yang seperti ini diajarkan oleh Nabi SAW agar seorang muslim itu bersikap sederhana dalam urusan makan. Apakah tidak boleh makan makanan yang enak? Boleh makan makanan yang enak. Tapi jangan menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Sehingga bermasalah juga nanti bagi diri orang tersebut. Dan masalah juga kayaknya lawan kantongnya ya kalau Pak. Kalau urusannya mewah-mewah terus. Nah ini diajarkan seperti itu. Dan ajaran ini juga mengandung hikmah. Ketika Nabi SAW itu cuma makan dengan cuka. Artinya juga kata para ulama juga mengajarkan kepada kita. Agar kalau makan itu jangan sampai terlalu kekenyangan. Nabi SAW itu tidak pernah kenyang kata istrinya. Selama 2 hari berturut-turut tidak ada Nabi kenyang seperti itu. Sekali-sekali saja Nabi itu makan kenyang. Kebanyakan beliau makan itu tidak kenyang. Dan ini benar. Ketika orang makan tidak terlalu kenyang, maka manfaat yang didapatkan itu banyak. Secara kesehatan pun akan ketahuan. Orang yang makannya tidak kenyang, lawan orang yang hobinya makan sampai perutnya mau meledak, itu lain ceritanya Pak. Nah ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam kehidupan keluarga Nabi mengajarkan. Seperti apa ketika seorang istri itu menyajikan lauk atau menyajikan makanan yang biasa. Nabi SAW mengujinya. Ni'mal admu udmu, ni'mal udmu
al-khal, kata Nabi. Sebaik-baiknya, senyaman-nyamannya lauk adalah cuka. Padahal binisidin kada berisi lauk kecuali cuka. Tapi apa? Dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sekarang berapa kali kita memuji masakan istri kita? Pernahkah kita memuji masakan kita? Ding, masakan ikan ini Masya Allah, nyamannya luar biasa. Jangan ada takutan kekenyangan, aku bertambah 5 kali. Misalnya. Senang dia nanti Pak, kalau diucapkan seperti itu. Artinya, ini ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tetap dalam urusan makan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Makan kata Allah, minum dan makanlah. Silahkan minum, silahkan makan. Tapi kata Allah, wala tusrifu. Jangan pernah berlebihan. Artinya kalau makanan-makanan berlebihan, ujung-ujungnya buang. Ini kalau lihat Pak, di video-video orang-orang yang di Arab sedang piringnya gana. Kalau kita kan iwaknya paha ayam, dada ayam. Ini yang ada kambing seikongan di andaknya di atas makanan tadi. Ujung-ujungnya tidak dimakan. Ujung-ujungnya cuma dimakan separuh, sisanya dibuat. Sedikit dimakan. Israf orang-orang itu. Berlebihan. Dalam urusan makan itu berlebihan. Akhirnya orang-orang yang berlebihan ini jatuhnya kepada tabdzir. Banyak sisa-sisa makanan yang dibuang yang tidak bisa dimakan. Nah ini pelajaran dari 2 hadis ini. Intinya hadis ini mengajarkan tentang larangan bagi seseorang itu untuk mencela, untuk menjelekkan makanan, untuk menghina makanan. Tidak boleh. Dosa orang yang melakukan yang seperti itu. Salah satu bentuk dosanya dengan sebab dia menunjukkan ketidaksyukurannya kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sunnah bagi dirinya untuk memuji makanan. Apa makanan yang dipuji? Ya makanan yang memang pantas untuk dipuji. Kalau makanan itu tidak pantas untuk dipuji, tidak boleh untuk dicela. Dan ini juga mengajarkan hidup sederhana di dalam masalah makanan. Orang makan-makan ini sederhana, maksudnya secukupnya, sewajarnya saja. Tidak boleh terlalu berlebihan. Tidak boleh juga terlalu bermewah-mewahan. Apakah tidak boleh yang enak-enak? Boleh yang enak-enak. Tapi jangan pernah biasakan diri kita terus-menerus memakan sesuatu yang mewah-mewah tadi, jangan. Karena itu juga akan tidak baik bagi diri kita. Karena Allah mengatakan, kulu washrabu wala tusrifu. Jangan kalian berlebihan di dalam urusan makan-memakan ini. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan. Ada pertanyaan? Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kenapa makanan ini berkaitan dengan setan? Nah, ayat itu kan berkaitan dengan makanan-makanan yang seperti contohnya ketika Nabi SAW itu mengharamkan bangkai. Terus kata orang-orang Quraisy pada saat itu, Muhammad SAW menghalalkan binatang yang dia membunuhnya. Artinya kalau kita yang nyembelih, yang bunuh siapa Pak? Yang bunuh kita. Kalau yang nyembelih ayam, yang bunuh ayamnya siapa? Kan kita. Tapi dia mengharamkan yang dibunuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menghalalkan yang dia sendiri mematikan, tapi dia mengharamkan ketika Allah mematikan binatang tersebut. Aneh ini kata mereka. Nah, sedangkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, omongan orang-orang Quraisy ini tadi adalah omongan yang dibisikkan oleh setan. Karena tidak mungkin untuk memakan bangkai tadi kecuali setan yang membisikkan untuk mengatakan seperti itu. Makanya dikatakan kulu washrabu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik saja. Dan ini termasuk tadi dalam urusan iguana tadi Pak. Iguana itu apakah makanan yang baik? Boleh jadi iguana halal. Tapi apakah iguana itu baik untuk dimakan? Tidak tahu kita. Pas makan itu keracunan. Atau makan kupu-kupu misalnya. Ya kan, boleh saja mungkin hukumnya dimakan. Tidak ada pengharaman terhadap kupu-kupu misalnya. Tapi apakah kupu-kupu itu termasuk makanan yang baik? Artinya Islam mengajarkan kepada kita yang namanya makanan itu bukan saja halal. Tapi makanan itu juga harus baik. Karena ada makanan yang halal tapi dia nggak baik. Halal dia secara hukum tapi dia tidak baik bagi seseorang. Nah ketika dikaitkan dengan setan maka setan itu justru menginginkan kita untuk makan makanan yang justru yang haram, yang tidak baik, yang tidak thayyibat. Ya kan? Bahkan dalam ayat lain, masalah makanan dan minuman ini dikaitkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya makanan seperti itu. Apa kaitannya kok dengan ibadah?
Walladzi khalaqakum ma fil ardi jami'an. Lupa saya ayatnya. Pokoknya kaitannya ayat ini dengan ibadah nanti. Ya kan? Kenapa dikaitkan dengan ibadah? Ya juga untuk menunjukkan tadi, untuk menunjukkan rasa syukur kita. Ketika orang itu makan, lalu dia mendapatkan rizki yang halal, lalu kemudian dia bersyukur dengan itu semua, maka itu menunjukkan ibadahnya kepada Allah. Demikian juga yang berkaitan dengan setan. Ketika makanan-makanan ini justru yang dimakan apa-apa yang dinasehatkan, menunya setan. Makanya kata Allah, makan yang baik, ditekankan makan yang baik, bukan cuma makan. Kenapa? Karena ada makanan-makanan yang haram. Makanan-makanan ada yang tidak baik bagi kita. Dan semua yang haram, semua yang tidak baik, itu senantiasa dibisikkan oleh setan untuk kita memakannya. Contohnya ya ketika Nabi itu, kambing mati, yang membunuh kambing mati ini siapa? Kambing pian kok bisa mati seorangan? Kira-kira yang mematikan siapa? Allah Ta'ala. Secara zahir ini, secara pikiran. Meskipun kita sembelih pun yang mematikan juga Allah Ta'ala. Tapi secara penglihatan kita, kalau mati seorang itu umurnya habis dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nang menyembelih, nang mematikan berarti kita. Makanya orang kafir mengatakan, oh ya benar Muhammad ini jar. Kalau inya nang mematikan boleh dimakan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kada boleh dimakan. Taharat nyawa kan taharat Allah urusan mematikan. Nah semua ini bisikan setan. Semua ini ajakan setan agar kita memakan sesuatu yang tidak halal bagi diri kita. Makanya ketika berbicara tentang makanan dikaitkan oleh Allah dengan wala tattabi'u khutuwatus syaitan. Jangan kalian ikuti jalannya setan. Karena apa? Karena setan itu akan menyuruh kita untuk makan-makan yang tidak baik. Setan akan menyuruh kita untuk makan yang haram. Muncul di pikiran kita. Kayak apalah rasanya babi. Rasa umur-umur gak ada pernah makan babi. Ya kan? Hendak sekali-sekali mencobai seikutan barangan. Itu pikiran setan, Pak. Ya kan pikiran-pikiran yang ditiupkan oleh para setan. Nah kira-kira insya Allah seperti itu modelnya. Ya itu sama dengan jangan mengikut. Pokoknya setan itu, jadi setan itu Pak kalau dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, dia punya 7 cara untuk menyesatkan manusia. Jadi setan itu bukan cuma satu cara dia suruh manusia itu makan yang haram. Ada mau manusianya, ayo makan babi lah kasih minumnya minum topi miring misalnya. Babi campur topi miring, ngapan benar dari setannya. Terus kita mengatakan, enggak, saya enggak mau. Setannya enggak berhenti. Ada mau kah? Enggak mau, sudah hai. Itu kalau pian lawan ulun. Ya Pak, Ustaz, kita makan haruan berubar Ustaz misalnya. Ada, ya ulun ada ketujuh haruan. Sudah hai. Ya Pak. Kalau setan enggak ada Pak. Ayo sudah, iwak haruan aja lawan teh. Jar kita, ada mau. Ya terus dibisik-bisiknya sampai nanti kita mau. Makanannya halal yang kita makan ini. Nah, kalau ada kawan juga, setan ini ada kawan juga untuk merayu sampai kita ini memakan yang halal. Pokoknya setan ini kayak maklar Pak, umpat secoret pokoknya. Ya kalau biar secoret ya harus umpat. Makanannya halal, dicarinya dengan cara yang halal, dimasak dengan cara yang halal, ya kan? Ada satu cara yang menjadikan makanan itu tidak mendapatkan keberkahan. Apa itu? Kalau orangnya makan dengan tidak mengucapkan bismillah. Orangnya masih mengucapkan bismillah. Aduh, jar setannya ini. Kalau dapat apa-apa kita. Disuruhnya orang ini nanti makan tangan kiri. Ya kan? Terus seperti itu Pak. Kalau tidak nanti disuruhnya mencelanya, disuruhnya terus disuruhnya. Sampai setan itu kalau kada dapat, kada mau ampe. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya, apakah setan itu guring? Ujar Sidin, kalau setan guring kita kawa istirahat. Setan itu seumpama guringan Pak lah. Istirahat manusia ini. Tidak ada kejahatan pada hari itu. Tidak ada orang berbuat jelek pada hari itu kalau setan guringan. Makanya setan ini tidak mau. Harus dapat. Kayak bubuhan maklar. Asal umpat bepandir sedikit. Oh hak mata. Ya, hak ini lah. Kayak model-model kayak. Tapi bukan berarti maklar adalah setan. Bukan. Nah ini cuma modelan ini aja. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.